kaki sudut. Kaki sudut adalah garis lurus pada sudut. Perhatikan contoh pada gambar sudut berikut. Garis A adalah kaki sudut 1, garis C adalah kaki sudut 2, B adalah titik sudut. Yang dilingkari merupakan bagian sudut. Berikut adalah macam-macam sudut. 1. Sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. 2. Sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. 3. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. 4. Sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Berikut contoh gambar sudut. 1. Sudut lancip. 2. Sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul. 4. Sudut lurus. Apakah kalian tahu alat ukur baku untuk mengukur besar sudut? Jawabannya adalah busur derajat. Selanjutnya perhatikan gambar busur berikut ini. Ini adalah sebuah busur. Dalam busur ada beberapa bagian, yaitu yang pertama garis bawah atau disebut juga garis alas. Yang kedua titik pusat. Dan yang terakhir skala busur. Skala busur terbagi menjadi dua, yaitu skala busur bagian dalam atau angka yang berwarna merah, skala busur bagian luar atau yang berwarna biru. Nah, itulah bagian-bagian busur. Sekarang sudah tahu busur itu bagiannya apa saja. Jadi sekarang sudah mengetahui nama bagian-bagian busur. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur besar sudut menggunakan busur. Langkah yang pertama adalah pastikan busur tidak pada keadaan terbalik. Seperti ini contohnya. Busur pada keadaan terbalik. Terlihat angka-angka tidak bisa terbaca dengan jelas. Jadi harus dipastikan busur dalam keadaan tidak terbalik. Lihat gambar berikut. Busur pada keadaan yang benar adalah seperti ini. Angka dapat terbaca dengan jelas. Berikut adalah cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Contoh garis A dan garis B membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur besar sudut tersebut menggunakan busur. Garis A, garis B, atau disebut juga kaki sudut A, kaki sudut B, membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur menggunakan busur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada titik pusat busur. Selanjutnya, garis A letakkan pada bagian busur garis bawah atau garis alas busur. Sekarang lihat garis B terletak di skala busur berapa, atau jarak garis A ke garis B berapa, yaitu tepat pada skala busur 40 derajat. Contoh selanjutnya, garis A dan garis B membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada titik pusat busur. Garis B letakkan pada bagian busur garis bawah atau alas garis. Sekarang lihat, garis A terletak di skala busur atau jarak garis B ke garis A adalah tepat pada skala busur 110 derajat.
Mari kita sekarang mencoba mengukur sudut pada sebuah bangun datar. Di sini contoh bangun datarnya adalah segitiga. Sudut yang akan kita ukur adalah sudut A. Pertama, titik sudut A diletakkan pada titik pusat busur. Selanjutnya, salah satu garis, contoh di sini garis AB, letakkan tepat pada garis bawah busur atau alas busur. Lihat garis satunya lagi, yaitu garis AC, yaitu menempati pada skala busur 50 derajat. Jadi besar sudut A adalah 50 derajat. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Lain waktu bisa ketemu lagi di materi berikutnya. Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institut. Oke Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang sudut. Dan pada subbab yang keempat yang akan kita pelajari adalah tentang sudut pada jarum jam. Nah, tentu saja untuk menentukan sudut pada jarum jam, kita buat dulu jamnya. Oke, Sobat 100 ya. Jadi di sini saya buat jamnya berbentuk lingkaran ya. Ini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, untuk menentukan sudut pada jarum jam ini, Sobat 100 perlu mengingat kembali satu putaran itu berapa derajat ya? Iya, 360 derajat, betul sekali. Nah, karena di sini ada 12 ruas, maka kita bagi dengan 12. Sehingga diperoleh berapa Sobat 100? Iya, 30 derajat. Nah, jadi di sini 30 derajat itu adalah besar setiap ruasnya ya. Jadi dari 12 ke 1 itu 30 derajat. 1 ke 2 itu juga 30 derajat. Oke, Sobat 100 ya. Oke, nah di sini untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ya, misalkan ada soal besar sudut terkecil pada pukul 16.00 adalah titik. Nah, 16.00 itu artinya pukul berapa ya Sobat 100? Iya, pukul 4. Nah, sehingga di sini bisa kita gambarkan ini jarum panjangnya tepat di angka 12. Kemudian untuk jarum pendek juga sama, tepat di angka 4. Nah, sudut yang akan kita tentukan adalah yang ini. Nah, besar sudutnya berapa? Caranya mudah ya Sobat 100, kita perhatikan karena jarum panjang sama jarum pendeknya tepat di angka 12 dan 4, maka kita bisa menghitung nih dari 12 ke 4 itu ada berapa ruas ya yang dilewati. Iya, kita hitung ya. 12 ke 1, ini berarti 1 ruas. 1 ke 2, 2 ruas. 2 ke 3, 3 ruas. Kemudian 3 ke 4, berarti 4 ruas. Oke ya. Nah, jika satu ruasnya 30 derajat, maka kalau 4 ruas, iya, tinggal 4 kali 30 derajat. Oke. Nah, di sini bisa kita tuliskan besar sudutnya adalah 4 kali 30 derajat. Hasilnya berapa Sobat 100? Iya, hasilnya 120 derajat. Oke, mudah ya. Oke, jadi besar sudut pada pukul 16.00 adalah 120 derajat. Jadi inilah sudut terkecilnya sekian.
Oke, Sobat 100 ya. Mudah bukan? Oke. Sobat 100 perlu memahami kembali tentang sudut pada jarum jamnya ya. Diingat untuk langkah-langkahnya. Oke? Oke. Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, selamat belajar.